Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami di channel YouTube SMA 1 Pabuaran Kabupaten Subang. Pada video kali ini kami akan menyampaikan tentang salah satu materi yang terdapat di dalam program pendidikan guru penggerak, yaitu identifikasi atau pemetaan aset sekolah. Dalam hal ini adalah SMA 1 Pabuaran Kabupaten Subang. Dalam program pendidikan guru penggerak itu terdapat beberapa modul yang harus dipelajari oleh para calon guru penggerak. Salah satu modul yang harus dipelajari adalah modul 3.2 tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Nah, dalam salah satu modul terdapat identifikasi atau pemetaan aset sekolah yang harus dilakukan oleh seluruh calon guru penggerak terhadap sekolahnya masing-masing. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan identifikasi atau pemetaan aset sekolah di SMA 1 Pabuaran Kabupaten Subang. Pemetaan aset, kekuatan atau modal sekolah itu terbagi ke dalam 7 kelompok aset yang terdapat di sekolah. Yang pertama yaitu modal manusia. Modal manusia itu terdiri dari murid, kemudian guru, lalu tata usaha, kemudian satpam atau cara kebersihan, lalu kepala sekolah, komite sekolah, orang tua, dan pengawas. Kemudian yang kedua modal sosial. Modal sosial terdiri dari organisasi-organisasi atau komunitas yang berhubungan dengan sekolah, seperti misalnya Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI, lalu MGMP, Musyawarah Guru Mata Pelajaran, dan bahkan organisasi sosial di masyarakat yaitu Karang Taruna. Lalu yang ketiga, itu ada modal fisik. Modal fisik terdiri dari kelas, kemudian kantor, laboratorium komputer, lalu ada laboratorium IPA, perpustakaan, masjid, lapangan upacara, dan lapangan olahraga. Kemudian ada taman kelas, ada sawah, kemudian kolam, koperasi, kantin, jaringan listrik, dan jaringan internet. Yang keempat, modal lingkungan. Terdiri dari lahan pertanian, kemudian perkebunan, perikanan, peternakan, irigasi, kemudian industri besar maupun kecil. Yang kelima, modal finansial atau dana. Meliputi bantuan operasional sekolah yang diberikan oleh pusat, kemudian dana alokasi khusus, kemudian BOPD, bantuan operasional pemerintah daerah, lalu ada lagi bantuan untuk peserta didik dalam bentuk kartu penanggulangan kemiskinan, yaitu ada KIP, ada KIS, KPS, bisa juga dalam atau bentuk finansial dana yang diberikan oleh sponsor, misalnya dari CSR perusahaan atau dana partisipasi yang sifatnya tidak mengikat. Yang keenam, modal politik, yaitu pemerintah daerah, kemudian TNI, Polri, lalu Dinas Pendidikan Provinsi atau kantor cabang dinas atau cabang dinas pendidikan, dalam hal ini cabang dinas pendidikan wilayah 4, lalu anggota legislatif atau anggota DPRD tingkat 2. Yang ketujuh, modal agama dan budaya. Di situ ada pesantren, kemudian ada majelis taklim, komunitas pencaksilat, komunitas sanggar, seni atau jaipongan. Di sekitar SMA 1 Pabuaran itu banyak berdiri pesantren-pesantren yang sebagian santrinya juga menjadi peserta didik di SMA 1 Pabuaran. Dan hal ini menjadi salah satu aset atau kekuatan sekolah. Kemudian bagaimana eksplorasi yang dilakukan oleh saya sebagai CGP dalam memetakan kekuatan atau aset sekolah. Salah satu upayanya adalah melalui survei diberikan kepada seluruh anggota komunitas sekolah, meliputi kepala sekolah, wakil kepala sekolah, kemudian guru, TU, Caraka, dan satpam, lalu komite sekolah, orang tua atau wali murid, lalu siswa dan siswi SMA 1 Pabuaran.
Pertanyaan yang pertama yang kami sampaikan adalah, dari 7 kelompok aset yang tadi disampaikan di awal, mana yang paling dikuasai oleh sekolah kita? Responden itu menjawab bervariasi. Yang paling besar adalah jawaban modal manusia. Di situ ada guru, kemudian tenaga kependidikan, tata usaha, kemudian cara dan satpam, ada pengawas, juga ada kepala sekolah dan wakil kepala sekolah yang termasuk ke dalam modal manusia. Itu mencapai persentase 24,1% paling tinggi ya. Kemudian yang kedua itu ada modal agama dan budaya. Nah, responden memilih bahwa salah satu aset yang paling dikuasai oleh SMA 1 Pabuaran adalah aset agama dan budaya. Selanjutnya yang ketiga adalah aset lingkungan, baik lingkungan sosial maupun lingkungan fisik. Aset yang ketiga terbesar adalah modal atau aset lingkungan, sebesar 17,7%. Lingkungan termasuk di dalamnya adalah lahan, ya, baik lahan pertanian maupun lahan perkebunan. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa yang paling kita banggakan dari sekolah kita? Bagian besar responden menjawab adalah prestasi non-akademik atau ekstrakurikuler. Kemudian yang kedua, sebanyak 15,6% ini sama antara guru-guru profesional yang berpihak kepada murid, kepada siswa, dan sistem informasi. Di situ ada media sosial, misalnya YouTube, Instagram, atau Facebook. Responden menjawab bahwa 3 aset ini merupakan aset yang paling membanggakan, yaitu prestasi non-akademik, kemudian guru yang profesional, dan media sosial itu. Pertanyaan berikutnya, apa yang paling kita banggakan dari murid-murid di sekolah kita? Sebagian besar responden, sebanyak 38,2%, menjawab prestasi non-akademik. Di dalamnya ada kegiatan ekstrakurikuler, misalnya kegiatan seni, puisi, olahraga, dan lain-lain. Termasuk paskibra di dalamnya, pramuka, paskibra, kemudian kelompok kimia remaja atau KIR, lalu OHIS, lalu PMR. Itu adalah ekstrakurikuler yang terdapat di SMA 1 Pabuaran. Lalu yang kedua adalah sikap sosial yang baik, ramah, sopan santun, saling menghargai, toleransi, dan tolong menolong. Responden menganggap bahwa sikap sosial yang baik merupakan hal yang paling dibanggakan di SMN 1 Pabuaran. Lalu yang ketiga adalah sikap spiritual yang baik, rajin beribadah. Karena ada kebiasaan-kebiasaan yang dibangun di sekolah kita, di mana misalnya setiap hari Jumat itu semua peserta didik mengikuti kegiatan doa bersama, kemudian membaca surat Yasin, kemudian dilanjutkan dengan sholat Jumat di sekolah. Selanjutnya adalah apa yang membuat sekolah kita unik. Saya hanya menampilkan beberapa jawaban yang sebagian besar dijawab oleh responden, jawabannya hampir sama ya. Misalnya karena siswanya berprestasi, tadi yang disampaikan di awal adalah prestasi non-akademik. Lalu memiliki siswa-siswi yang berprestasi dan dapat bersaing di tingkat kabupaten dan provinsi. Itu baik di tingkat kabupaten misalnya pada kegiatan olahraga maupun Olimpiade Sains Nasional ya. Itu peserta didik kita bisa bersaing bahkan naik sampai tingkat provinsi. Lalu yang ketiga, tata kelola media sosial dan channel YouTube yang menjadi contoh bagi beberapa sekolah lain. Channel YouTube SMA 1 Pabuaran merupakan salah satu channel YouTube yang terbesar di
Kabupaten Subang atau bahkan mungkin di Provinsi Jawa Barat ya. Karena ada tim SIM, yaitu Sistem Informasi dan Manajemen, yang sudah mengelolanya secara profesional sehingga channel itu dapat berkembang dengan baik. Kemudian pertanyaan terakhir, kekuatan apa yang kita miliki dan harga untuk masyarakat atau komunitas di sekitar sekolah? Jawaban pertama, memiliki lahan pertanian yang luas. Yang kedua, memiliki lahan yang luas juga sama. Dan semuanya menjawab lahan yang luas, karena memang SMA 1 Pabuaran itu merupakan sekolah yang lahannya itu sekitar 7, bahkan ada yang menyebut 15 hektar. Itu sangat luas sekali, dan itu merupakan potensi atau aset atau kekuatan yang sangat berharga, dan itu perlu dikembangkan oleh seluruh komunitas atau manajemen sekolah. Oh, ini pertanyaan terakhir ya. Apa yang telah sekolah lakukan dan miliki yang lebih baik dari sekolah lain? Yang telah sekolah lakukan dan miliki, yang dimiliki tadi lahan yang luas, kemudian dokumentasi semua program sekolah, memiliki channel YouTube sebagai media informasi, fasilitas yang bagus, lalu menjawab lagi channel YouTube sekolah. Barangkali yang tidak dimiliki oleh sekolah lain adalah, tidak semua sekolah ya, hanya beberapa sekolah mungkin punya juga, tetapi pengelolaannya belum sebaik SMA 1 Pabuaran, yaitu channel YouTube. Nah, berdasarkan pemetaan dari aset-aset yang dimiliki oleh sekolah ini, maka sebaiknya penyusunan program itu dilakukan berdasarkan hasil pemetaan ini, sehingga sekolah dapat menghasilkan program yang berpihak kepada peserta didik, sehingga dapat mewujudkan tercapainya profil pelajar Pancasila yang barangkali menjadi tujuan utama dalam implementasi atau penerapan kurikulum merdeka di tahun pelajaran ini ya, nanti tahun pelajaran baru 2022-2023. Nah, mudah-mudahan apa yang tadi saya sampaikan itu dapat menjadi pertimbangan bagi pihak sekolah untuk menyusun program di tahun pelajaran yang baru, yaitu 2022-2023. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Jangan lupa subscribe channel YouTube SMA 1 Pabuaran Kabupaten Subang. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.